Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial bagi kita seluruh warga dan jemaat gereja HKBP. Karena hari ini kita berulang tahun, gereja kita berulang tahun ke 159 tahun. Begitu luar biasanya Tuhan, bukan? Tuhan sudah memberkati kita dan menjadikan gereja HKBP menjadi gereja yang besar. Gereja HKBP menjadi telah berbuah buah yang lebat dan berbuah buah yang besar. Semoga Tuhan juga semakin memberkati kita warga jemaat gereja HKBP semakin lebih hebat lagi untuk waktu ke depan. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-18, ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menegaskan teguran yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada umat atau bangsa Yahudi. Karena mereka sebagai bangsa umat pilihan Tuhan yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk lebih dekat dan semakin mengenal Tuhan itu lebih dekat dan dipakai Tuhan untuk melayani di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi justru mereka tidak menghasilkan buah, tetapi justru mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tuhan kecewa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Mereka yang sudah dipilih dan dilengkapi, diberkati Tuhan, diperkenalkan dengan keselamatan itu melalui Taurat dan firman Tuhan itu sendiri. Justru mereka adalah orang-orang yang menghambat keselamatan itu boleh datang. Makanya Yesus sangat tegas sekali dan betul-betul mengecam mereka. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Bayangkan, luar biasanya tegasnya perkataan Tuhan Yesus itu sendiri kepada mereka. Sebelum ayat ini, saudara-saudara, kalau kita baca dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, di kalimat yang terakhir Yesus berkata, dan ini juga boleh kita lihat, kita dengarkan. "Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Bayangkan begitu mengerikannya perkataan yang Tuhan Yesus katakan untuk perumpamaan ini untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dianggap bahwa mereka adalah pohon anggur, atau pada saat itu ketika itu adalah pohon ara yang diharapkan berbuah, yang sudah ditanam di tengah-tengah pohon anggur itu, artinya di tanah yang subur, tanah yang sudah khusus dipersiapkan, tetapi justru mereka tidak menghasilkan buah. Ini yang sangat-sangat mengecewakan bagi Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka justru menghambat orang untuk percaya kepada Tuhan. Mereka justru menghambat untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan untuk setiap orang-orang yang berdosa. Mereka menghujat Tuhan sebagai penista Allah. Luar biasa sekali. Teguran ini sebenarnya adalah teguran buat kita pada saat ini. Disuarakan dengan tegas, sebagai peringatan yang tegas, supaya setiap orang betul-betul mau memperhatikan. Supaya orang-orang percaya jangan sampai ada satu orang pun yang bermain-main dengan pernyataan dan perkataan Tuhan Yesus. Bahwa setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya, yang sudah menerima keselamatan itu, yang dipakai dan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan dan menyampaikan keselamatan itu kepada seluruh bangsa, maka berhati-hatilah, kita akan ditebang.
Kita akan dibakar, kita akan dibinasakan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ayat ini juga lah, kalau kita boleh dengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya. Dia berkata dalam Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau di Markus 16 ayat 15 dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Itu menjadi tugas kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan ini juga yang memotivasi dan mendasari saya untuk merekam setiap renungan harian bagi kita, untuk bisa kita dengarkan, untuk bisa mengingatkan kita akan kerajaan Tuhan. Terus terang, saya tersentuh dengan perkataan, merenungkan kembali perkataan amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu. Karena saya berpikir, kapankah saya akan berangkat? Kapankah saya akan pergi untuk memberitakan firman Tuhan? Karena saya berada di gereja, karena saya menjadi hamba di gereja. Sekalipun saya sungguh mengerti bahwa tidak semuanya orang disuruh pergi. Hamba Tuhan yang di gereja juga dipakai Tuhan untuk meneguhkan umatnya yang ada di gereja itu. Karena memang jemaat Tuhan yang ada di gereja juga harus diteguhkan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita betul-betul diingatkan Tuhan kembali bagaimana supaya pemberitaan firman Tuhan boleh sampai kepada seluruh bangsa, ke seluruh dunia, ke seluruh tempat. Saudara-saudara, kita harus bersyukur dengan adanya pandemik virus corona ini. Saya betul-betul jadi diingatkan, dan saya betul-betul menjadi berpikir untuk melakukan ini. Yang sebelumnya saya belum pernah memikirkan, apalagi untuk melakukannya. Tapi pada saat ini, pada saat pandemik virus corona ini, saya harus melakukan untuk merekam khotbah ini supaya orang bisa mendengar. Berarti ada hal yang positif. Berarti ada hal yang baik di tengah-tengah situasi pandemik, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan bagi kita, yang menyusahkan kita, yang membuat kita terbeban. Ternyata Tuhan memakai waktu ini juga untuk mengingatkan setiap hamba-hamba Tuhan, terlebih kepada saya saat ini. Makanya kalau ada orang yang berkata, saya semakin bingung ini. Ada begitu banyak renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mana renungan yang saya harus dengarkan? Mana renungan yang saya harus tonton? Saya mau katakan kepada kita, semakin banyak renungan yang kita dengarkan, semakin baik. Dan kalau kita bergumul saudara-saudara, mana renungan yang baik yang harus kita tonton, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan kepada kita setiap kita boleh mengerti yang mana yang harus kita pilih. Dan berdoalah kepada setiap hamba Tuhan supaya kami semuanya betul-betul bersungguh-sungguh dan memberikan hati untuk mempersiapkan setiap khotbah ini supaya didengar dan baik didengar, dan betul-betul mengingatkan kita supaya kita betul-betul memperhatikan hal kerajaan sorga, supaya Injil betul-betul sampai kepada kita. Dan saudara-saudara, tidak semuanya kita dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan melalui khotbah. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kita punya kesempatan. Kalaupun kita tidak dipakai untuk menjadi pengkhotbah, tapi kita dipakai untuk menyebarkan video ini. Makanya saudara-saudara, walaupun kemarin-kemarin sempat saya mengingatkan orang-orang untuk mensubscribe, dan saya membagikan ini di telepon saya, setiap ada nomor WA yang ini saya bagikan semuanya kepada mereka. Dengan maksud ketika mereka mendengarkan itu, mereka juga boleh membagikan kepada teman-temannya. Saya memang mengingatkan supaya bagikan kepada teman-temannya. Dan saudara-saudara, kalau pada saat yang lampau kita tidak mau mendengarkan dan apalagi membagi setiap khotbah-khotbah, saya mau ingatkan kepada kita, jadilah dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dengan
membagikan setiap khotbah-khotbah yang direkam dalam YouTube itu, supaya setiap orang juga boleh merasakan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan ini adalah merupakan satu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan dari pemilik kebun anggur itu datang untuk mencari buah, setelah dia menginvestasikan tanahnya untuk ditanami oleh kebun anggur. Sama seperti kita tahu bahwa ketika orang membuat kebun anggur, pasti dia sudah menginvestasikan tanah, menginvestasikan dana, menginvestasikan semua pikiran, dan dia berharap bahwa dia akan mendapatkan hasilnya. Sama seperti pohon ara yang ditanam juga di lahan pohon anggur ini. Ya, ini menarik untuk kita lihat. Yang empunya kebun anggur itu bukan menyuruh orang untuk mencari buahnya, tetapi dia sendiri mencari buah itu. Tetapi alangkah kecewanya dia, ternyata buahnya satu pun tidak ada. Makanya dia berkata, ini yang sangat mengerikan sekali yang tadi saya katakan tadi di ayat yang ke-13 ayat 7 tadi. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara-saudaraku, mari kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memikirkan kembali apa yang menjadi fokus kita. Kalau selama ini kita tidak pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang penting untuk kerajaan Allah. Kalau selama ini kita fokus hanya untuk diri kita saja. Kalau selama ini kita fokus hanya untuk memuaskan keinginan daging kita saja, kita happy-happy, mempergunakan waktu kita untuk bergembira, untuk sesuatu hal, saya mau ingatkan kita, waktu kita hanya sebentar. Tuhan tidak memberikan waktu yang banyak kepada kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan waktu, kalau penjaga pohon anggur itu memintakan kepada Tuhan, pemilik pohon anggur itu, untuk membiarkan pohon itu untuk bertumbuh setahun ini, artinya nantinya ketika dia sudah betul-betul kecewa tadi saat ini, dan ketika dia memberikan waktu yang lebih panjang lagi kepada kita, ternyata kita tidak menghasilkan buah, maka dia akan lebih kecewa lagi. Dan hukuman yang akan Tuhan berikan kepada kita lebih parah lagi. Pergunakan waktu kita. Pakai waktu kita. Pakai harta milik kita. Makanya kalau saya renung-renungkan kenapa Paulus betul-betul sungguh-sungguh memikirkan pemberitaan kerajaan Tuhan. Kalau kita lihat di Alkitab kita, dia menulis paling banyak. Dan dia juga melayani paling banyak. Membuka pelayanan yang paling hebat. Karena dia berpikir bahwa waktu, dia berburu dengan waktu. Ya, berpacu dengan waktu. Bagaimana supaya waktu yang Tuhan berikan kepada dia pakai sebaik-baiknya, supaya setiap orang bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil. Karena dia bisa merasakan keselamatan yang dia sudah terima, harus betul-betul juga dirasakan oleh orang lain. Saudara-saudara, waktu kita tidak banyak. Ini juga mengubah pikiran saya. Sekalipun saya sudah menjadi hamba Tuhan, hari-hari belakangan ini saya jarang pergi kemana-mana. Karena saya pikir saya juga harus mempersiapkan khotbah. Saya bukan pengkhotbah yang baik, saya menyadari itu. Tetapi saya berpikir mulai saat ini saya harus mempersiapkan sebuah khotbah renungan untuk setiap orang yang saya bagikan. Makanya saya harus mempersiapkan. Untuk mempersiapkan khotbah ini saja saya sudah betul-betul sangat-sangat memeras pikiran saya. Karena saya bukan orang yang pintar, tetapi saya mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ini. Ini menyadarkan saya, supaya kita juga saudara-saudara boleh sadar dengan waktu dan kesempatan kita. Kalau kita diizinkan Tuhan hidup, mari kita pergunakan waktu kita untuk kerajaan Tuhan. Berbagi, membagikan pemberitaan Injil kepada setiap orang. Mungkin kita tidak menjadi pengkhotbah, melalui perilaku kita, melalui ibadah-ibadah kita, melalui ajakan-ajakan kita kepada orang lain untuk boleh datang ke gereja, merangkul orang lain, mengasihi orang lain. Ingatlah itu.
Semoga firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita semuanya. Secara khusus kepada gereja HKBP, semoga gereja HKBP semakin lebih hebat lagi. Ini pergumulan kita saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah ini penghakiman, tapi saya tidak ingin menghakimi. Tapi saya menyadari kalau ini pun saya katakan ini juga untuk saya sendiri. Ya, HKBP selama ini sudah berbuah banyak dan buahnya sangat besar. Tapi belakangan ini HKBP menghasilkan buah yang semakin sedikit dan buahnya juga semakin kecil. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita supaya mengembangkan pelayanan yang lebih hebat lagi. Badan penginjilan kita mari kita kembangkan. Biarlah kita boleh dukung. Jemaat Tuhan boleh memberikan hatinya untuk Tuhan. Memberikan semangat yang baru lagi, spirit yang baru lagi kepada setiap kita. Saya mau arahkan dan mengingatkan kita. Mari terhenyaklah, bangkitlah. Mari berikan hatimu untuk Tuhan. Karena waktu yang Tuhan berikan itu semakin sempit. Jangan sia-siakan waktu itu. Jangan hanya tinggal dalam pesta pora. Jangan hanya tinggal untuk menikmati kehidupan duniawi kita. Tapi mari, ya, mulai saat ini, kalaupun kita main di Facebook, pergunakan Facebook dengan baik. Pergunakan dengan bahasa yang baik. Postinglah hal-hal yang baik, supaya itu berguna kepada banyak orang. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan meneguhkan kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.